Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang tidak masuk? Saya absensi dulu. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kondisi Islam pada masa modern. Masa modern dimulai dari tahun 1800 Masehi hingga sampai sekarang ini. Di awal masa modern, Islam mengalami kemunduran dikarenakan ada tokoh yang berpendapat bahwa umat Islam mulai berpaling dari ajaran agama Islam dan juga menganggap bahwa yang pengetahuan itu tidak bukti. Hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pendapat Islam, dimulai dari Rasul Ridha hingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian pengaruh peradaban Islam pada masa modern di Indonesia, dan juga hikmah belajar pada masa modern. Tentunya masa modern ini memiliki pengaruh bagi bangsa Indonesia, khususnya ada tokoh yang memiliki pemikiran pan-Islamisme, yaitu mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Ini menjadi cikal bakal awal mula Indonesia mulai melawan ala Indonesia. Apa yang menjadi faktor penyebab kemunduran umat Islam menurut Rasul Ridha? Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Karenanya umat Islam dalam mengajarkan ketinggalan dari bangsa Eropa dan masa sejarah, jadi harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya yang diajarkan Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat. Jadi, mengapa hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan masyarakat tidak boleh dianggap absolut atau mutlak? Bagaimana materi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan? Tujuan pembelajaran kita pertemuan ini yang pertama menjelaskan peradaban Islam pada masa modern, yang kedua menganalisis pemikiran tokoh-tokoh Islam pada masa modern, yang ketiga menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa modern, dan yang keempat mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Dengan anak dibuka bukunya halaman 309. Pokok-pokok pemikiran Rasul Ridha. Yang pertama, kemunduran umat Islam dari berbagai aspek adalah karena umat Islam berpaling dari ajaran agama Islam. Jadi apabila suatu kelompok atau golongan yang meninggalkan ajaran agama Islam, kemudian menganggap ajaran agama Islam itu tidak penting, maka kelompok atau golongan tersebut akan mengalami kemunduran. Kemudian kemunduran umat Islam juga disebabkan oleh paham fatalisme. Paham fatalisme itu adalah paham yang memiliki sikap pasrah terhadap takdir yang juga ditentukan oleh Tuhan. Jadi ketika kita lahir di keluarga miskin, orang-orang yang memiliki paham fatalisme mereka berpendapat bahwa kita akan tetap hidup miskin karena ditakdirkan hidup miskin. Padahal seharusnya manusia itu bersifatnya dinamis, dia harus berusaha dan bekerja supaya yang tadinya miskin menjadi kaya. Jadi materi yang disampaikan ditanyakan. Bagaimana kita akan menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning model jigsaw. Nanti kalian akan saya bentuk menjadi kelompok, kemudian kalian berkumpul dan di kelompok itu namanya kelompok asal. Di situ kalian memiliki materi yang berbeda-beda. Kemudian kalian akan bergabung dengan anggota dari kelompok lain yang memiliki materi yang sama, kemudian berdiskusi tentang materi tersebut. Itu namanya kelompok ahli. Setelah dari kelompok ahli, kalian akan kembali lagi dengan kelompok asal, kemudian menjelaskannya dengan anggota kelompoknya yang lainnya. Setelah itu kalian akan mempresentasikannya secara individu. Oke, untuk bentuk kelompok, silakan kalian berhitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3, 2. Oke. Dengan anggota yang dapat nomor 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3 dulu. Yang dapat angka 1, yang dapat angka 1, silakan kalian membentuk kelompok sendiri dan membahas tentang pokok pemikiran Muhammad Iqbal. Kemudian yang dapat angka 2, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya dan membahas tentang pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian kelompok yang dapatkan angka 3, silakan bergabung dengan kelompoknya, kemudian membahas tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, jadi sekarang ini nama kalian adalah kelompok A. Silakan kalian berdiskusi sesuai dengan materi yang kalian dapatkan tadi. Kelompok nomor 1 membahas pemikiran Muhammad Iqbal. Kelompok nomor 2 membahas pemikiran Dahlan, dan yang ketiga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, setelah kalian selesai berdiskusi dengan kelompok ahli ini, silakan kalian kembali ke kelompok asal tadi dan memberitahukan tentang apa yang sudah kalian dapat di kelompok ahli ini.
Oke, setelah kembali ke kelompok asal, silakan kalian membagikan informasi atau ilmu yang sudah kalian dapat di kelompok aplikasi. Dalam melawan penjajahan Belanda, Kiai Haji Muhammad Syarif menginisiasi resolusi jihad yaitu dipimpin pada tanggal 22 Oktober 1945. Yang kedua, dalam bidang politik, Kiai Haji Muhammad Syarif mengajak umat Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Rekan-rekan, kemudian pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaruan Islam adalah wujud nyata dari ketertinggalan dari barat. Gagasan Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani merupakan cikal bakal adanya gerakan melawan penjajah di Indonesia. Kemudian hikmah belajar gerakan Islam pada masa modern dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan agama, karena keduanya saling berkaitan dan keduanya sama-sama pentingnya. Mengkaji Al-Quran dan hadis dan ijtihad ulama sebagai fondasi. Jadi dalam hal apapun, dasar hukumnya tetap berlandaskan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Dari materi yang disampaikan ada yang ingin ditanyakan? Hari santri itu kan Jawab. Dodomnya Satu, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia dan berfungsi luhur alim dalam agama, memiliki pandangan luas dan paham masalah ilmu keduniawian. Perlu diajarkan ilmu agama dan ilmu madrasah, ilmu Muhammadiyah. Kemudian satu, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. pemahaman ilmu pengetahuan. Maka satu, pemikiran Muhammad Iqbal. Kita membawa peradaban yang membawa peradaban dengan pemahaman antara peradaban dan ilmu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam, dimulai dari Rashid Ridha, kemudian Muhammad Iqbal, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau memadukan antara pendidikan pesantren dan sekolah umum. Beliau memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu antara ilmu agama dan ilmu umum itu dipisahkan. Antara sekolah agama dan sekolah umum itu dipisahkan. Kemudian datangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menghilangkan pemisahan itu. Dia memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Tentunya pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari ataupun yang mendirikan Nahdlatul Ulama, pendidikan itu masih sifatnya tradisional, hanya menggunakan metode sorokan, utongan, dan jumlah. Sorokan itu ketika kalian duduk melingkar dan ada guru di tengahnya dan guru tersebut menjelaskan materinya. Kemudian pengaruh Islam pada masa modern, adanya paham pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani merupakan cikal bakal awalnya gerakan melawan penjajah yang ada di Indonesia. Kemudian juga pada zaman dulu banyak umat Islam di Indonesia yang melakukan haji. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain melakukan ibadah haji, beliau di sana juga melakukan pendidikan atau belajar di ulama-ulama Mekah. Sepulangnya dari Mekah, beliau mendirikan organisasi-organisasi baru. Kemudian hikmah mempelajari peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasarkan oleh agama. Karena segala apapun harus didasarkan oleh Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Antara ilmu pengetahuan dan ilmu modern itu sama-sama pentingnya. Tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setuju dengan pendapat Bapak? Karena semuanya tidak perjuangan tokoh-tokoh Islam dan para ulama dari dahulu, khususnya para pahlawan dan tokoh Islam yang memperjuangkan agama kita supaya memperoleh yang sama dan tidak berikan dengan laki-laki. Hendaknya kalian, khususnya para perempuan, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, karena adanya kalian duduk di sini untuk mengikuti proses pembelajaran karena hasil dari perjuangan tokoh Islam dan para pahlawan zaman dulu. Karena pada zaman dulu perempuan itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses pembelajaran. Untuk tugasnya RKPD tadi dikerjakan dan batasnya nanti malam jam 10. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Bapak diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.